Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami akan membahas terkait asesmen dalam psikologi klinis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Fadilah, Sherly Aulia Damayanti, Yulia Wahyu Anggreni, Selma Jasmine Lubuk, dan Evi Isnia Regita. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama definisi asesmen, yang kedua tahapan asesmen, yang ketiga metode asesmen klinis, yang keempat laporan pemeriksaan dan penyampaian hasil klinis, yang kelima hambatan dalam proses asesmen, dan yang terakhir contoh asesmen. Definisi asesmen yaitu proses mengumpulkan informasi yang sering digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan hasil yang kemudian akan diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan asesor. Menurut Nigel dan kawan-kawan pada tahun 1998. Nah, di sini maksudnya itu asesmen klinis itu suatu proses pengumpulan informasi mengenai klien sehingga kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai klien tersebut. Secara lebih formalnya dan secara lebih sistematis yang tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya ada apa itu asesmen? Asesmen klinis itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai seseorang, yaitu melalui proses pengumpulan informasi mengenai klien maupun subjeknya. Ini menurut Kendall dalam Ira Miharja pada tahun 2012, serta Ardani Rahyu dan Solis Hatun pada tahun 2007. Selanjutnya adalah tahapan asesmen. Jadi, menurut Nigel dan kawan-kawan terdapat 4 komponen dalam proses asesmen psikologi klinis. Yang pertama, perencanaan dalam prosedur pengumpulan data. Yang dimaksud di sini adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang ingin diketahui serta bagaimana cara memperoleh jawabannya. Untuk prosedur pemeriksaan dalam psikologi klinis, umumnya terdiri dari observasi, wawancara, dan tes yang sesuai dipilih dengan pertanyaan yang harus dijawab tadi. Untuk efisiensi dalam proses pemeriksaan, biasanya digunakan cara-cara yang dapat memberi informasi dengan keluasan dan kedalaman yang cukup. Yang kedua adalah pengumpulan data untuk asesmen. Terdapat metode pengumpulan data asesmen dalam psikologi klinis seperti wawancara, tes, observasi, dan live record. Dalam proses pengumpulan data dapat digunakan metode tertentu. Contohnya saja, cara melakukan wawancara dan informasi seperti apa yang diperlukan, bagaimana metode dan fokus dalam observasi yang akan dilakukan, alat tes seperti apa yang digunakan, serta bagaimana tahapan yang dilakukan. Live record yang seperti apa yang akan digunakan. Yang ketiga, pengolahan data dan pembentukan hipotesis. Pengolahan data atau penilaian klinis merupakan cara menerjemahkan data yang masih kasar, yang mempunyai sedikit makna dalam konteks psikologi ke dalam hal yang lebih bermakna, serta menginterpretasikan maupun menyimpulkan proses psikologi yang terlibat. Jika dari data yang diketahui dan diduga benar berdasarkan dari data tersebut, dapat dilakukan pengambilan kesimpulan. Proses pengambilan kesimpulan harus dilakukan secara hati-hati agar terhindar dari kesalahan. Yang keempat yaitu penyampaian hasil dan laporan pemeriksaan psikologi klinis. Laporan asesmen adalah bagaimana cara menampilkan hasil dari asesmen dengan terorganisasi dengan baik. Untuk memenuhi kriteria dari laporan asesmen seharusnya memiliki kejelasan, relevan dengan tujuan asesmen, serta bermanfaat untuk pengguna jasa. Materi yang selanjutnya yaitu metode asesmen dalam psikologi klinis. Pada metode ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada wawancara, kedua observasi, ketiga tes psikologi, dan yang terakhir live record. Pertama, wawancara. Pada sesi wawancara adalah sesi di mana akan terjadi interaksi antara dua orang, yang mana pada saat itu juga kita dapat memberikan beberapa pertanyaan sekaligus mendengarkan secara langsung keluhan yang akan disampaikan oleh klien.
Yang kedua, observasi. Pada tahap observasi ini, kita akan fokus mengamati dan menganalisis perilaku yang muncul dan perilaku yang berhubungan dengan situasinya. Kemudian yang ketiga ada tes psikologi. Pada sesi ini, klien akan melakukan beberapa tes yang akan diberikan oleh seorang psikotes. Kemudian yang terakhir yaitu live record. Pada sesi ini kita akan fokus tentang catatan hidup orang tersebut, seperti prestasi akademis, tentang data pekerjaan, atau lingkungannya, keluarga, pertemanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada laporan pemeriksaan dan penyampaian hasil. Nah, pada tahap ini, hasil pemeriksaan dan penyampaian hasil meliputi beberapa tahapan. Yang pertama ada diagnosis, yaitu pengidentifikasian masalah secara seluruh dan spesifik, mengetahui nama gangguan, gejala, serta kondisi klien. Yang kedua ada prognosis, kemungkinan gangguan atau kondisi klien dalam waktu jangka pendek atau di masa yang akan datang sampai jadi lebih baik atau justru malah menjadi lebih buruk. Dan yang ketiga itu ada classification, pengelompokan berdasarkan hasil prognosis. Selanjutnya, hambatan dalam proses asesmen. 1. Wawancara. Saat wawancara, pada orang tua terkadang kurang bisa bekerja sama dan terlalu sibuk. Sedangkan wawancara pada anak cenderung membutuhkan waktu yang lumayan lama. Kedua, observasi. Pada anak terkadang menghadapi kesulitan karena fasilitas yang terbatas. Ketiga, tes psikologi. Alat tes psikologi yang digunakan cukup beragam, akan tetapi pengadministrasian alat tes cukup rumit, juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya, contoh asesmen. Contoh asesmen ada dua. Pertama, tes intelijensi. Kedua, tes kepribadian. Tes intelijensi adalah tes yang dibuat bagi analogi gambar yang sederhana, memperlihatkan korelasi yang tinggi dengan beberapa tes intelijensi tes yang lainnya. Kedua, yaitu tes kepribadian. Tes kepribadian ini bersumber pada 4 kecenderungan perbandingan yang saling bertolak belakangan, extrovert versus introvert, sensing versus intuiting, thinking versus feeling, dan perceiving versus judging. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok 4 mengenai asesmen dalam psikologi klinis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.